Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reza Ditya Putranto, NRM 0211191058. Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian, mahasiswa Polbangtan Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu ada microcontroller atau Arduino, lalu yang kedua ada teknologi UAV atau biasanya bisa dibilang drone, pesawat tanpa awak. Lalu yang ketiga adalah modern kultivator, lalu yang terakhir ada modern combine harvester. Nah, pada microcontroller atau biasa yang dibilang Arduino. Apa itu Arduino? Arduino adalah platform yang berbasis pemrograman untuk mengontrol sebuah sistem yang mana memiliki mikroprosesor ATmega dengan software tersendiri. Kenapa bisa dibilang dia mempunyai mikroprosesor? Nah, karena dia itu mempunyai penyimpanan atau istilahnya daya simpan yang lumayan signifikan, yang cukup, yang lebih besar daripada microcontroller. Lalu perbedaan dari microcontroller dan Arduino. Nah, Arduino itu mempunyai modul atau microcontroller yang siap pakai. Berbeda dengan microcontroller. Microcontroller ini dia berbentuk IC. Lalu selanjutnya Arduino ini siap pakai. Kenapa dibilang siap pakai? Karena dia mempunyai komponen yang namanya USB. Nah, USB itu bisa diinput di komputer maupun PC. Kenapa? Karena dia hanya tinggal menyambungkan saja, berbeda dengan microcontroller. Nah, microcontroller ini dia butuh yang namanya downloader atau aplikasi downloader. Nah, dia perlu diinstal dulu di laptop maupun di PC. Nah, perbedaannya itu. Lalu selanjutnya di Arduino itu dia tidak perlu repot-repot lagi yang namanya penyolderan. Dia sudah modul siap pakai. Jadi tinggal disambungkan saja sensor-sensor apa saja yang ingin disambungkan. Nah, itu bisa disambungkan input maupun outputnya. Berbeda dengan di microcontroller. Nah, di microcontroller itu dia perlu penyolderan yang sangat signifikan, yang mempunyai keahlian khusus. Apabila dia penyolderannya dia tidak sesuai, maka hasil akhirnya pun tidak sesuai. Lalu selanjutnya perbedaannya antara penyimpanan atau library. Nah, di Arduino ini penyimpanannya lebih besar daripada microcontroller. Nah, microcontroller ini dia sangat terbatas, sedikit, berbeda dengan Arduino. Lalu yang terakhir, bahasa pemrogramannya pada Arduino ini sangat tinggi. Berbedalah dengan si microcontroller ini. Dia memang pemrogramannya bebas, namun dia hanya bisa beberapa bahasa pemrograman maupun yang bisa sesuai dengan scope-nya dari microcontroller itu. Seperti yang pertama ada Boscom, lalu ada EVR, ada lagi EVR GCC, ada lagi CEVR. Nah, itu salah satunya. Lalu di Arduino ini dia mempunyai banyak jenis, berbeda dengan microcontroller. Microcontroller kan dia hanya sebuah modul aja, tapi dia itu dicipkannya berbeda. Kalau di Arduino ini dia siap pakai. Semua modul, semua komponen, semua pin input output itu ada di situ. Nah, di sini ada Arduino Uno salah satunya. Terus ada Arduino Due, ada Arduino Leonardo, ada Arduino Mega 2560, ada lagi Arduino ESP8266, ada lagi ATmega 328, salah satunya itu. Terus ada lagi Arduino Pro Micro AT dan masih banyak yang lainnya. Nah, di kali ini Arduino Uno ini salah satunya saya akan menjelaskan tentang yang saya sudah pelajari, yaitu ATmega 328. Dia itu mempunyai banyak sekali komponen. Nah, salah satunya itu ada 14 pin output maupun input.
itu output maupun input itu adalah yang digital. Terus ada 6 pin khusus PWN, itu input maupun outputnya. Lalu mempunyai koneksi USB, ada jack power, ada tombol reset, ada lagi daya, ada lagi pin analog, pin digital yang 5 volt maupun 3,3 volt. Ada generator, ada lagi yang namanya TX RX, ada lagi indikator cahaya. Untuk LED-nya ada indikator cahaya, ada reset, ada TX RX, itu ada LED-nya juga. Terus ada juga IC utamanya. Nah, apa perbedaannya TX dan RX? TX itu untuk memancarkan sinyal dan RX itu menerima sinyal. Nah, lalu untuk USB atau yang biasa dibilang power supply, pada Arduino itu, Arduino ATmega 328 itu, dia mempunyai tegangan DC 7 volt sampai 12 volt. Apabila ini kurang atau lebih, maka kinerjanya tidak maksimal. Bahkan bisa terjadinya konsleting. Nah, itu juga USB-nya ini berfungsi untuk memprogramkan komunikasi serial baik di antara board dan komputer, salah satunya itu. Lalu selanjutnya dia itu di situ juga mempunyai data input data input maupun data output, salah satunya itu. Nah, dari pin 6 gelombang tadi yang saya sebutkan untuk PWM itu ada 3, 5, 6, 9, 10, 11. 6 pin ini bisa dijadikan sebagai PWM salah satunya. Nah, lalu selanjutnya untuk Arduino ini dia masih banyak lagi, masih memiliki 130 macam instruksi, berbeda dengan microcontroller salah satunya. Lalu memiliki dia itu memiliki kecepatan 16 Mbps salah satunya. Terus dia mempunyai flash memorinya 32 kilobyte. Terus mempunyai ROM-nya 2 kilobyte salah satunya. Nah, itu berbeda dengan microcontroller tadi, dia terbatas memorinya. Dan selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu ada teknologi UAV atau biasanya dibilang dengan drone. Nah, drone adalah pesawat tanpa awak. Kenapa tanpa awak? Karena dia tidak mempunyai namanya kabin. Karena dia hanya mengangkat komponennya saja. Nah, salah satunya pesawat tanpa awak ini mempunyai beberapa jenis. Yang pertama jenisnya itu wings free. Dia itu seperti pesawat wings salah satunya. Dia mengandalkan rotornya itu, baling-balingnya itu di depan drones-nya itu. Nah, di sini nih. Ini ibaratkan frame-nya itu, nah baling-balingnya itu di sini. Nah, itu salah satunya. Lalu itu biasa juga disebut namanya fixed wing. Ada lagi namanya single rotor. Single rotor ini dia sama seperti helikopter. Dia baling-balingnya di tengah. Di tengah single rotor. Terus ada lagi yang namanya multirotor. Multirotor ini di setiap sisinya ini ada baling-balingnya atau propellernya. Nah, itu biasa yang kita bisa melihatnya itu di Indonesia ini, salah satunya multirotor yang sering digunakan oleh orang-orang programmer atau menginput data dari udara. Nah, multirotor drone ini dia hanya mempunyai satu motor untuk satu drone. Kenapa mempunyai satu motor?
untuk satu motor, maksudnya untuk satu drone ini dia berbagai, nanti dipecah lagi menjadi aktuator untuk setiap propellernya. Misalnya di multirotor ada 4, berarti ada 4 ah, apa apa si penggeraknya. Motornya tetap satu di tengah. Nah, di situ. Nah, terus di drone ini dia mempunyai banyak sekali komponen. Salah satunya ada frame. Terus ada lagi namanya flying control atau sistem kontrolnya itu, ada lagi motor, ada lagi AES, ada lagi yang namanya propeller atau baling-baling. Terus ada lagi yang terakhir itu adalah kamera. Nah, kamera ini dia yang nanti akan menginput data foto maupun video salah satunya. Dan apabila di dunia pertanian dia mempunyai lagi drone-nya itu kapasitasnya besar, dia mempunyai juga hopper untuk menampung air untuk penyiraman pupuk, pestisida maupun air baku salah satunya. Nah, ada yang namanya transmitter. Transmitter ini salah satu sinyal, pengirim sinyal dari multirotor ke receiver, salah satunya itu, yang berfungsi untuk pengendalian gerak dari multirotor supaya dia itu sesuai tepat tujuan yang sudah disetting sebelum pesawatnya itu mulai atau terbang, salah satunya itu. Nah, di drone ini dia mempunyai sistem aerodinamik. Nah, gaya angkatnya itu yang sesuai, tidak miring kanan maupun miring kiri. Jadi dia stabil kontinu naik ke atas maupun turunnya juga sama. Tidak miring kanan maupun miring kiri. Dia sesuai. Nah, lalu di drone ini kenapa banyak sekali diminati oleh dunia industri maupun pertanian? Karena dia itu mempunyai fungsi yang fleksibel, bisa menginput data foto maupun video, bahkan bisa juga digunakan untuk penyiraman pupuk, pestisida maupun air baku, salah satunya untuk di dunia pertanian. Nah, apalagi yang memang lahannya itu, arealnya itu sangat besar. Nah, kita bisa mengambil foto dari ketinggian berapa ratus nggak nyampe sih, 50 meter yang sudah ditentukan, karena kalau kita melebihi ketinggian yang sudah ditentukan itu akan dikenakan pasal undang-undang terbang dengan ketinggian tertentu, salah satunya itu. Nah, kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada modern cultivator. Nah, modern cultivator ini alat pertanian yang sangat membantu petani dalam perihal penanganan pengolahan tanah. Kenapa membantu petani? Nah, biasanya petani pada zaman dahulu itu menggunakan hewan. Sekarang sudah ada yang namanya traktor, bahkan sekarang ada yang mesin lebih praktis lagi, yaitu kultivator. Bahkan sekarang sudah ada lagi yang namanya modern kultivator. Nah, ini fungsi dari kultivator ini yang pertama adalah sifatnya pengolahan, membolak-balikkan tanah, terus mencacah tanah, terus meratakan tanah. Itu yang ending terakhirnya, menggemburkan tanah salah satunya. Nah, pada saat kultivator digunakan, ini juga berbeda dengan modern kultivator yang mana dia sudah disetting di awalnya, di bahasa pemrogramannya sudah disetting di display berapa manuver belok kanan belok kiri, kecepatannya berapa, berhenti di titik mana saja, terus masuk dari mana keluar dari mana, itu sudah disetting lebih lanjut sebelum alat tersebut dijalankan. Nah, maka dari itu modern combine harvester ini itu adalah alat yang sangat efisien. Mengapa sangat efisien? Karena memudahkan petani tidak perlu
mengemudikan kultivator tersebut pada saat di lahan dia bisa dengan menggunakan remote control. Bahkan kalau sudah otomatisasi dia bahkan bergerak sendiri. Kita hanya kontrol dari tepi sawah dan melihat hasilnya yang sudah diolah oleh kultivator tersebut. Nah, itu salah satu keunggulan dari modern kultivator. Nah, selanjutnya ada modern combine harvester. Nah, modern combine harvester ini banyak sekali digunakan di mancanegara. Di Indonesia pun mungkin terbatas karena di Indonesia ini lahannya tidak hamparan, karena dia ini di sini per blok, bahkan kalau orang Jawa bilang per patok. Nah, di mancanegara pun dia luasan arealnya itu sangat sangat besar, sangat tidak ada batasannya lah. Pokoknya sangat besar hamparan luas tanah, dan di situ digunakan sebagai lahan pertanian. Nah, modern combine harvester ini dia sangat efisien sekali digunakan di mancanegara, salah satunya di Jepang maupun di Israel yang pertaniannya maju. Nah, di situ juga dilihat dalam kinerja dari combine tersebut, dia itu dalam kinerjanya itu sangat sangat maksimal. Karena apa? Mulai dari pemotongan, terus pencacahan, terus pemilahan antara bulir dan batang, lalu si batang dikeluarkan lagi, lalu si bulir itu diayak, ada proses pengayakan, lalu filterisasi antara bulir yang isi dan yang kosong, lalu dihembuskan menuju ke hopper langsung ditampung di hopper tersebut. Bahkan yang lebih modern lagi, yang kapasitasnya lebih besar lagi, dipindahkan di truk yang sudah siap untuk menerima hasil dari pemanenan tersebut. Nah, salah satunya itu. Nah, di modern combine harvester itu dia juga mempunyai sistem kontrol yang sangat signifikan, yang sangat banyak sekali sensor-sensor yang berfungsi untuk mempermudah operator dalam pengendalian kemudinya tersebut, dalam mengoperasikan combine tersebut, dalam melaksanakan panen tersebut. Itu sangat memudahkan, bahkan sudah diprogram sebelum combine tersebut dioperasikan. Jadi dengan luasan area misalnya 100 hektar, itu sudah jelas di situ manuver beloknya ada berapa kali, lalu pemotongannya, kinerjanya, kecepatannya itu berapa RPM. Nah, itu sudah jelas, itu sudah tertata, bahkan lebih signifikan, lebih jelas, dan lebih step by step lah, lebih teratur. Nah, maka dari itu combine harvester ini sangat sangat bermanfaat sekali untuk pertanian di luasan lahan yang hamparannya luas. Itu sangat bermanfaat dan sangat efisien. Kalau untuk di Indonesia tersendiri itu belum diperlukan, karena lahan pertanian di Indonesia ini tidak sebesar luasan hamparan yang ada di mancanegara, salah satunya itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.